أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Subhanallah ya Malikul Qudus, Subhanallah ya Salam, Subhanallah Malikul Qudus, Subhanallah ya Salam, Subhanallah ya 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 Malikul Qudus, Subhanallah ya Salam. Qudus, Subhanallah ya Salam, Subhanallah ya Malikul 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 Qudus, Subhanallah ya Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, Bismillahirrahmanirrahim, binurikal haq sirihil mu'jizatil haq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin, wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam li kulli shay'in tariq wa tariqul jannata ilmi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulil karim wa nahnu ala dzalika syahidin wa syakirin, amma ba'd. Hadratul mukarramun maralim, khusus bil khusus kepada Sahibul Bait yang telah menyediakan prasarana, waktu serta tempatnya. Mudah-mudahan Sahibul Bait keluarga senantiasa diberkati, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat derajatnya mulia dunia mulia akhirat, amin ya rabbal alamin. Tentunya salawat salam sanjungannya kepada kearifanya junjungan akbar baginda Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya beserta pengikutnya. Di siang yang mulia ini, alhamdulillah
Kita bersyukur atas karunia nikmat yang telah diberikan kepada kita, nikmat sehat, kesempatan, nikmat bisa ibadah, nikmat untuk mengkaji kembali sejauh mana iman kita, sejauh mana ibadah kita, sudah pantaskah kita di hadapan Allah. Oleh-oleh yang kita persembahkan terhadap Allah, apa yang terbaik hari ini, besok harus lebih baik daripada kemarin. Punya cita-cita mulia, cita-cita perjuangan, cita-cita bagaimana menggapai keimanan yang kokoh, keyakinan yang utuh, sehingga Allah tujuan hidup kita hanya naungan-Mu Rabb, lindungan-Mu, kasih sayang-Mu yang aku tunggu siang dan malam hanya Engkau. Kita tumbuhkan dalam batin kami, aku butuh Engkau, aku butuh ibadah kepadamu ya Allah. Maka tahap awal kita menyerahkan seutuhnya, karena jiwa dan raga ini milikmu ya Allah, akan kubawa ibadah kepadamu. Di siang yang mulia ini ya Allah, kami berterima kasih kepadamu, Engkau mengizinkan untuk thalabul ilmi, taqarrub, zikir, doa, seiring sejalan dengan perjalanan dan perjuangan kita mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini dalam kajian dan pengajian ada 4 yang harus kita sempurnakan, kita lewati. Yang pertama, bagaimana kita selalu ibadah itu, baik sholat, baik zikir, harus dengan niat lillahi ta'ala. Luruskan niat, meluruskan. Jangan sampai ada niat ingin sesuatu. Yang kita cari hanya ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luruskan niat, baik sholat, baik zikir, baik wirid, baik ngaji. Berangkat dari rumah diawali semata-mata hanya mencari ridhomu, untuk dekat denganmu ya Allah, hanya Engkau ya Allah, hanya nikmat menggapai karuniamu ya Allah. Izinkan untuk selalu taat kepadamu. Ketaatan itulah yang dikatakan karunia Allah. Taat dalam ibadah, taat dalam perintah. Apa yang diperintah dengan bahagia untuk menjalankan, apa yang dilarang oleh Allah dengan senang untuk meninggalkan. Meluruskan niat. Yang kedua, luaskan ilmu. Kita diperintahkan untuk selalu belajar. Sebab ilmu yang kita dapat itu belum banyak yang kita dapatkan. Baru sekecil ilmu, dan kita diperintahkan untuk senantiasa thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Diwajibkan untuk thalabul ilmi, bahkan sampai ke negeri Cina. Minal mahdi ilal lahdi, dari kita lahir sampai kita mati, selalu mewajibkan diri untuk mencari ilmu, baik ilmu syariat maupun ilmu hakikat. Ada ilmu perjalanan hidup, ada ilmu tujuan hidup, ada ilmu mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meluaskan IQ kita dengan memperbanyak thalabul ilmi. Tatkala kita bisa ibadah, bisa thalabul ilmi, satu kebahagiaan batin kita. Baik ilmu yang kita baca melalui bacaan-bacaan, kitab-kitab tasawuf dan lain sebagainya, atau ilmu yang kita dapatkan dengan belajar melalui alam, ilmu yang kita dapatkan belajar melalui melatih hati untuk iman, melatih hati untuk taat, melatih hati untuk zikir, melatih hati untuk wirid, memberikan ruangan waktu kita untuk taqarruba illallah, khusus ibadah khusus
meluangkan waktu habis sholat 5 menit khusus menuju Allah, atau kita meluangkan waktu di tengah malam untuk taqarrub kita kepada Allah, khusus bil khusus. Ada ibadah umum, ada ibadah khusus. Khusus itu kebutuhan diri yang nanti tidak ada pertolongan, tidak ada lindungan, tidak ada naungan, hanya naunganmu ya Rabb, hanya lindunganmu ya Allah. Khusus kalau orang lain nggak ada yang bisa nolong, hanya Engkau yang bisa nolong ya Allah, hanya Engkau yang bisa melindungi ya Allah, hanya Engkau yang bisa mengampuni segala dosa-dosaku ya Rabb. Ibadah khusus, mengkhususkan diri, merengek terhadap Allah. Ya Allah, kalau Engkau tidak mengampuni dosa-dosaku, niscaya kami telah banyak berbuat dosa ya Allah. Setinggi gunung dosa-dosa yang aku lakukan dari kecil sampai detik ini. Maka kita di bulan-bulan yang mulia ini, seperti bulan Rajab ini, kita awali dengan sholat tobat. Setelah kita sholat tobat, kita istighfar khusus. Astagfirullahaladzim, memang istighfari dosa-dosa tangan, dosa kaki, dosa telinga, dosa perbuatan fisik kita. Kita hadir di hadapan Allah dengan berharap penuh hanya ampunan-Mu Allah, hanya bimbingan-Mu Allah. Mengharap sebelum kita dipanggil oleh Allah sudah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah, tentunya ilmu merupakan makrifat awal terbukanya basirah IQ kita, sehingga akal kita mendapatkan karunia Allah, mendapatkan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, lapangkan batinmu, luaskan hatimu, melapangkan ridho, meridhokan hati kita hanya untuk Engkau ya Allah. Menjadikan ibadah ini diawali raditu billahi robba, aku ikhlas dan ridho pengabdianku Allah. Merelakan batin hanya untuk Allah, memberikan tentunya fasilitas hati dalam kesucian Allah, hanya Engkau Allah, di dalam Engkau Allah, dengan Engkau Allah, untuk Engkau ibadah ini Allah. Ini batin ini harus senantiasa kita sirami. Maka dalam Al-Quran, mengapa kamu masuk ke dalam neraka? Disebabkan punya hati tetapi tidak pernah dibaca asma Allah, tidak pernah disirami dengan asma Allah, tidak pernah ditauhidkan terhadap Allah. Maka menu batin ini adalahnya la ilaha illallah bil qalbi, sehingga rasa syukur, rasa haru, rasa tawadhu, rasa kudu hanya ada dalam batin kita. Engkau Allah, karena nikmatmu Allah bersamamu, Allahur Rahman, Allahur Rahim, Allahul Malik, Allahul Qudus, Allahus Salam, Allahul Mu'min. Tentunya ketika kita sudah menyatakan diri hanya Allah, Allah lah yang Rahman, yang Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Salam, ya Mu'min, menghantarkan 99 kekuatan dalam batin kita, sehingga kita berjanji dan beriktikad, aku siap berkasih sayang, aku siap menyucikan batinku, aku siap selamatkan langkah dan perbuatanku, aku siap membawa kedamaian batinku ya Muhaimin, diiringi dengan kesanggupan, diiringi dengan tentunya
kebutuhan, rasa butuh Allah dan sanggup untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau hanya sekedar kita hanya bacaan Asmaul Husna, tentunya dibaca tidak sampai terhantar. Suatu contoh, saya mau ke Tangerang hanya dibaca doang, gak dilakukan, maka tidak sampailah apa yang kita tuju. Maka begitu juga Asmaul Husna, nama-nama yang agung, nama yang mulia, nama yang baik, harus membawa nama kebaikan dalam langkah kita. Setelah kita baca ya Kudus, harus membawa kesucian. Di mana rasa kita, di mana ruh kita. Ketika kita ya Rahman ya Rahim, kita siap berkasih sayang. Aku kasih sayangi jiwaku, tak ku biarkan langkah dan perbuatanku dalam tentunya dosa dan maksiat. Aku tarik batinku untuk selalu taat kepadamu Allah. Dihantarkan untuk Allah, dikuatkan hanya untuk Allah, dinikmatkannya nikmat Allah, disemayamkan dalam batin yang paling dalam ya Allah. Ini tentunya Asmaul Husna membawa pintu surga, membawa pintu kebahagiaan bagi orang-orang yang siap berbahagia dengan Allah, siap bersama Allah, siap bersama apa yang diperintahkan oleh Allah dengan ikhlas dan ridha untuk menjalankan tugas suci kita. Lapangkan batinmu dengan la ilaha illallah. Lapang, harus nggak ada yang nampak, yang ada hanya Allah, yang adanya Rahman, Rahim, Malik, Qudus, Salam, Mu'min, Muhaimin, Aziz, Jabbar, ya Mutakabir, Khalik, Bari, ya Musawwir, ya Ghafar, ya ampunan, ya Qahar, ya Wahab, ya Razak. Engkau rezekiku hakiki ya Allah, Engkau rezeki sejati ya Allah. Allah yang memberikan kecukupan, yang mencukupi Allah, yang melindungi Allah, yang menaungi Allah, yang menolong Allah. Ya Syafi huwa Allah, di dalamnya ya Nabi huwa Allah, ya Latif huwa Allah, yang melembutkan batin Allah. Ini menu batin yang harus menjadikan tentunya makanan dalam keseharian, sehingga kita mendapatkan kecukupan, mendapatkan kesempurnaan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, luhurkan budi pekerti. Di empat ini harus seiring jalan. Pertama, niat yang lurus, niat yang suci. Yang kedua, ilmu yang luas, hati. Yang ketiga, hati yang lapang, hati yang sejuk, hati yang menerima Allah sebagai Tuhan kita. Yang keempat, langkah yang luhur, budi pekerti yang mulia. Perilaku ini wujud daripada tauhid. Perilaku dalam keseharian itu wujud dari keimanan. Apa yang kita perbuat itu buah dari hati kita. Maka kalau hatinya baik akan membawa perbuatan yang baik. Maka kalau hatinya bertauhid, syariatnya akan semakin baik. Itu dikatakan oleh para aulia, guru-guru kita. Orang kalau hakikatnya baik, syariatnya akan semakin baik. Karena apa? Hakikat itu wujudnya di dalam syariat. Orang yang hatinya Allah akan senang dengan ibadah, yakin akan senang dengan sholat, yakin akan bahagia ketika bisa berbuat baik. Maka tentunya kedamaian batin membawa kedamaian langkah dan perbuatan kita, sehingga wujudnya adalah Rahman Rahim. Wujudnya tauhid itu, wajah kita adalah
wajah keimanan, wajah ketakwaan, wajah kebaikan nampak membawa langkah yang terpuji di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah indahnya kita untuk senantiasa mengenali Allah, bermakrifat kepada Allah melalui tentunya 4 hal tadi, bisa sampai kepada wujudnya tauhid. Sebab tanpa 4 ini menghantarkan diri kita untuk ibadah, baik ibadah secara syariah, baik dari sholat kita. Sholat ini harus membawa 4 tadi. Niatnya harus lurus mencari Allah. Ilmu sholat harus tahu. Ketenangan batin harus ada. Yang dikatakan as-sholatu miftahul jannah. Wujudnya sholat harus nampak. Apa wujudnya sholat? Setelah sholat rubah yang tadinya gundak gulana menjadi tenang, yang tadinya hati jengkel menjadi hilang, yang ada suci, langkahnya terpuji. Sehabis sholat bismillahnya nampak, alhamdulillahnya nampak, rahman rahim nampak, malik yaumiddin nampak. 7 ayat ini menjadikan 7 riwayat yang membawa kehidupan ini sampai kepada yang kita tuju, yaitu makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa al-liqa ar-rabbi dalam ibadah kita. Maka mudah-mudahan kita menggapai 4 ilmu ini satu rangkaian yang enggak bisa dipisahkan. Awali niatmu dengan kesucian, luaskan ilmu dengan ilmu yang nafi, luhurkan budi pekerti, luhur budi pekertinya, lapangkan hati-hati ini menjadi baitullah, sehingga luas hatinya, tidak ada yang nampak, yang adanya Allah. Allah nurus sab'as samawati wal ard, sehingga Allah meliputi bumi langit seisinya. Maka orang yang berzikir, orang yang sholat, hatinya di dalam bahrul ulum, bahrul tauhid, tentunya segoroni tauhid, segoroni ilmu, bahrul hidayah, gak bani, segoroni hidayah, semua hanya Allah, la ilaha illallah, yang membawa wujud dari la ilaha illallah Muhammad fil wujud. Muhammad siapa sekarang? Kita bersama setelah kita sholat harus menjadi Muhammad. Langkah kita harus menjadi langkahnya Muhammad. Hidup kita harus hidup seperti hidupnya Muhammad. Karena di dalam batin kita yang ada hanya sudah la ilaha illallah. Jadi lautan kenikmatan, lautan kebahagiaan menyatu dalam jiwa, menyatu dalam rasa. Allah, la ilaha illallah, yang ada di dalamnya hanya Allah, 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 Allah. Dirinya dimuliakan Allah. Setelah kita sudah yang ada dalam hidup kita hanya Allah, Allah, Allah. Bin nafas Allah, 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 Allah. Bi qalbi Allah, Allah, Allah. Bisiri Allah, Allah, Allah. Bil jasad, jasadnya, hatinya, rasanya, semua Allah, 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 Allah. Membentuk zikir sir di dalam rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita itu hidup sudah dalam surga, harus di dalam surga, merasa di dalam Allah. Nafas Allah, berjalan Allah, bekerja Allah,
tiduri Allah, 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 Allah. Belajar kita membentuk, bentuklah batin kita menjadikan baitul jannah. Bentuklah hatimu baitul jannah, rumah surga. Rumah yang di dalamnya hanya Allah. Satu niatan, satu tujuan, satu harapan. Hanya khusus bil khusus. Gerakku dengan engkau, jalanku dengan engkau, nikmat hanya dengan engkau, aku bekerja dengan engkau. Inilah kumpulan dari tauhid itu terkumpul dari zikir Allah, 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 Allah. Kumpulnya induknya Al-Quran, terinduk suratul Fatihah, suratul Fatihah terinduk dalam bismillah, bismillah terinduk dalam kalimat Allah terinduk dalam batin orang yang berzikir, yang mampu memfanakan kehidupannya, yang ada hanya fana, kosong, mengosongkan dari niat, mengosongkan tujuan, yang dicari ya siang dan malam hanya Allah. Maka itulah orang-orang sufi akhir zaman. Sufi akhir zaman itu kita lahir, kita bergabung dengan siapapun, hati kita hanya yang ada hanya Allah. Inilah tentunya kemuliaan manusia tatkala bersama dengan yang mulia. Kebahagiaan manusia tatkala bersama dengan yang punya bahagia. Keindahan kita bersama dengan yang punya indah. Kecukupan kita tatkala kita bersama yang maha cukup. Segala kebutuhan kita akan tercukupi jika kita bersama yang maha cukup. Jangan engkau mencari surga, tapilah jadikan batinmu bersama surga, bersama yang punya surga. Bersama yang punya surga hanya Allah. Nah, tingkatan zikir Allah ini ada 3 tingkatan. Tingkatan pertama dengan syariat bacaan Allah. Tingkatan kedua sudah tenggelam. Tidak ada bacaan, tidak ada nama, yang ada Allah. Tingkatan kedua adalah sudah ibadahnya khos, ibadahnya para mujahid Allah yang ada di dalam dirinya sudah tenggelam dalam Allah. Tingkatan ketiga menyatu, tangan gerak, menyatu pandangan gerak Allah, menyatu kepada sifat, menyatu kepada zat, menyatu dengan perbuatan. Apa perbuatan kita yang kita lakukan? Maka setiap kita bekerja minta izin bergerak bersamamu Allah. Maka mengenal Allah di dalam rasa, mengenal Allah dalam ruh, menyatu Allah antara rasa, ruh, langkah, nyatu dengan perbuatan. Itulah tauhid yang tinggi. Bukan hanya sekedar kita mencari gambarnya ad-dunya mujra'atul akhirah, dunia ini jadikan untuk ladang akhirat, tapi meningkat dunia ini sudah dengan yang punya akhirat. Tanganku bersama Allah, kerjaku bersama Allah, gerakku bersama Allah. Maka diperlukan zikir sir, zikir dengan rahasia. Ya, siapa yang bisa merahasiakan bersama yang punya rahasia, bersama kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan zikir kita betul-betul menjadi zikir yang mampu membuka hijab, zikir yang mampu membentuk batin di dalam tauhid, zikir yang mampu membawa langkah yang barokah, zikir yang mampu membawa sifat yang mulia, zikir yang mampu membuka fikir, membuka ma'rifatu qalbi,
membuka ma'rifatus bisyir, membuka kehidupan kita yang semakin hari, semakin akhir zaman, semakin berlindung bernaung kepada Allah, semakin dalam diri kita. Kalau dalam surat Ikhlas itu menggantungkan diri hanya kepada Allah, ketergantungan kita hanya kepada Allah semata, menggantungkan kehidupan jiwa, menggantungkan langkah, selalu doa, ya Allah selamatkan aku, berkati aku, lindungi aku, jauhkan dari neraka-Mu ya Allah, tanamkan tauhid kepadamu ya Allah, izinkan untuk selalu bersamamu Allah. Allah menggantungkan hidupannya kepada Allah, diiringi dengan doa, diiringi dengan asmaul husna. Tanpa Engkau kami ya Allah enggak bisa, tanpa aku bimbing ya Allah, tanpa aku bawa jiwa ini menuju Engkau, kami enggak mampu ya Allah untuk menuju Engkau. Engkau mahal mulia, sedangkan kami masih banyak hina. Kami menghina. Engkau suci, kami kotor. Engkau baik, kami dhaif. Benar-benar menggantungkan hidup kita hanya kepada Allah. Maka di dalamnya tauhid itu hanya denganmu ya Allah, tanpamu hamba enggak mampu, hanya denganmu aku mampu. Tanpamu hamba enggak bisa kembali, hanya denganmu ya Allah hamba akan bisa kembali. Tanpamu ya Allah hamba enggak bisa ibadah, hanya denganmu aku bisa ibadah. Betul-betul zikirnya menjadikan penyerahan total terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah, demikianlah yang bisa kami sampaikan. Mari kita mendekatkan diri kepada Allah dengan berzikir, berwirid, membentuk batin kita, batin yang kokoh, dengan kita serahkan jiwa dan raga kita kepada Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebaidil sahabat Rasul Bakar Usman Umar Ali radhiyallahu anhu, semal malaikatul muqrabin malaikatus samawati wal ardh jaulillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khususan ila abaina wa ummahatina, khususan ila Syekh Maulana Kakang Qusdi Syekhul Islam, khususan la khususan ila jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat kulluhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ya malikul mulk ya ruhul qudus
ya Ruhul Qudus ya Allah. Bisyafaati bisyirukal azizur rahim, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Subhanakallah, subhanakallah malana wa alamtana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallah, subhanakallahil malana ma alamtana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, 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 ya Allah, ya Allah, Allah. Allahumma bismillah ta'sin mim mim ya ruhul hikmah bi qudratika ya arhamar rahimin. Allahumma bismillah yasin to sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad ya ruhul Quran, ya ruhul iman, ya ruhul ihsan, ya Allah. Allahumma bismillahika ya insad amin amin hamim hamim insin kau ya Allah, ya nurul jalil bi qudratika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allah, Allah, ya nurul mubin, Allah, Allah, ya nurul yakin, Allah, ya nurul mubin, Allah, Allah, ya nurul yakin, Allah, Allah, nurul mubin, Allah, Allah, ya nurul yakin, Allah, Allah, ya nurul mubin, Allah, Allah, ya nurul yakin, Allah, Allah. Allah, Allah, ya nurul yakin, Allah, Allah, ya nurul mubin, Allah, Allah, ya nurul yakin, Allah, Allah. Allah, Allah, ya nurul yakin, Allah, Allah, ya nurul mubin, Allah, Allah, ya nurul yakin. Allahumma bismillah binurikal a'zam ya Allah. Allahumma bismillah binurikal a'zam kun fayakun masya Allah, kun fayakun masya Allah.
sallallahu ala Muhammad ya Raufur Rahim ya Allah. Allahu Allahumma bismillah bil nurikal a'zam kun fayakun masyaallah kun fayakun bi qudratika bi karamatika bisiril azizir rahim ya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا الله. Mim ain sin qaf kun fayakun binuril hikmah amim yasin yasin toha bisyafatil hikmah ya Allah yasin toha nurul karamah hamim 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 ya Allah ya nurul ghani ya nurul mugni ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin birahmatika ya ghafurur rahim. Allahumma ansurna wa ridwan alaih wa middana bi asraril lati auda'taha ladayya ilahi rabbi ya Allah ya Allah ya Allah. Allahumma ansurna wa ridwan alaih wa middana bi asraril lati auda'taha ladayya. Ampuni ya Allah dosa-dosa kami bersama ya Allah. Memasuki bulan Rajab ini ya Allah, hanya siraman rahmat-Mu ya Allah. Ya Allah, sirami batin kami dengan karomah-Mu ya Allah. Sirami batin kami dengan mukjizat-Mu ya Allah. Tenangkan batin kami ya Allah, menangkan batin kami ya Allah. Ya Allah, tanamkan tauhid kepadamu ya Allah. Jangan pisahkan kami darimu ya Allah. Hanya nikmat-Mu ya Allah, hanya nikmat-Mu ya Allah. Izinkan ya Allah untuk selalu bakti kepadamu ya Allah. Ya Allah, angkat derajat kami bersama yang hadir ini ya Allah. Angkat derajat iman kami, angkat derajat ketakwaan kami. Jadikan kami bersama ya Allah menjadi orang yang selalu ikhlas berjuang di jalan Engkau ya Allah. Jauhkan malapetaka dan bencana ya Allah. Bawa aku menuju Engkau ya Allah. Terimalah ibadah hamba-hamba ya Allah. Terimalah iman-iman hamba bersama ya Allah. Ya Allah, hanya Engkau tempat berbakti, hanya Engkau tempat berlindung, hanya Engkau tempat bernaung. Naungi kami bersama dengan iman, Islam dan ihsan ya Allah. Satukan kami bersama dengan baginda Rasul ya Allah. Satukan keikhlasan kami, keimanan kami, keyakinan kami, ketauhidan kami bersama ya Allah. Ya Allah, tanamkan ruhul jihad dalam batin kami. Hanya Engkau tempat kembali, hanya Engkau tempat berbakti, hanya Engkau kupasrahkan jiwa dan raga ini milik-Mu ya Allah. Hamba tak memiliki setitik apapun ya Allah, semua milik-Mu ya Allah.
izinkan ya Allah ku bawa ibadah kepadamu ya Allah. Ya Allah, sempurnakan iman kami, sempurnakan ibadah kami, sempurnakan sholat kami, sempurnakan zikir kami. Terimalah amalan-amalan kami ya Allah. Ya Rabb, ya Tuhan kami, kepadamu ya Allah hamba kembali. Birahmatika ya arhamar rahimin. Huwallah ya Malik ya Sultanil Ghaib. 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 Huwallah ya Malik ya Sultan